Ya, Indonesia belakangan ini marak diterpa berbagai isu intoleransi. Ya, hal ini sangat berpotensi mengancam nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila itu jiwa, berkat keutuhan. Garuda bukan sekedar lambang di dinding. Ia adalah simbol keyakinan bangsa, keyakinan pada nilai yang tak boleh luntur oleh zaman. Di dadanya terpatri Pancasila, 5 sila, 5 arah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kemanusiaan, persatuan, keadilan bukan sekedar kata-kata, tapi prinsip yang semestinya hidup dalam tindakan, dalam keseharian. Tapi apakah nilai-nilai itu masih hidup atau hanya jadi hafalan dalam upacara dan barisan pidato? Maka kami turun ke tempat yang nyata, alun-alun Kidul, sebuah ruang di mana tawa, transaksi, dan hidup saling berdesakan, tempat di mana masyarakat bertemu dan bertahan. Di sini, para pedagang datang dari banyak latar. Mereka juga berdagang bukan hanya untuk hidup, tapi juga untuk hidup bersama orang lain. Kami ingin tahu, apakah dalam kesibukan itu nilai Pancasila masih dijalani? Apakah keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong masih hidup meski tak selalu disebutkan? Tempat ini kami pilih karena nyata, karena dari kehidupan sehari-hari inilah kita bisa melihat bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi sesuatu yang diam-diam dijalani tanpa disadari. Dan justru karena itulah, tempat-tempat seperti ini perlu terus ditumbuhi nilai-nilai Pancasila. Karena dalam rutinitas yang makin cepat, manusia bisa lupa bagaimana cara hidup bersama. Nilai-nilai itu harus tetap hidup, karena disinilah wajah sejati bangsa ini terlihat. Dalam pembahasan kali ini, kami melakukan wawancara berdasarkan 3 konsep. Yang pertama yaitu konsep verbalis yang bermaksud memahami Pancasila dari rangkaian kata-katanya. Contohnya seperti pengucapan Pancasila dalam upacara bendera dan juga pidato. Nah, dalam sesi wawancara kali ini, kami menanyai beberapa pedagang mengenai sila pertama hingga ke-5 tentang pemahaman mereka mengenai Pancasila. Apakah mereka hanya menghafal dan mengetahuinya saja, ataukah mereka juga menerapkannya dalam kegiatannya mereka sehari-hari, yaitu berdagang. Pertanyaan tentang kebiasaan Bapak mungkin, apakah Bapak memiliki kebiasaan berdoa sebelum memulai kegiatan? Ya biasa tentang negara. Oke, si berdoa deh Pak. Apakah Ibu pernah mendapatkan keluhan dari pembeli seperti itu? Ya, kalau di sini itu semua harganya sama toh Mbak. Ya, jadinya semuanya beli lebih dari satu ya bisa dikorting gitu. Tapi rata-rata semua pengunjung udah tahu harganya di sini. Nah, cuman kok sekarang naik karena barangnya juga beda seperti yang sama yang dulu gitu loh. Nah, jadi kelihatannya mahal sekarang 20. Tapi kan barangnya juga beda. Lampunya 3. Kalau 2 lampunya cuma 1. Nah, itu keluhannya kok naik gitu. Iya. Berarti Ibu kayak menyingkapi ya sudah emang seperti itu. Iya. Oh, gitu sih. Masnya itu selama jualan di sini tuh kurang nggak sih interaksi sama pedagang-pedagang lain gitu? Kalau kayak gitu sebetulnya sering ya Kak. Jadi kan kalau kita berdagang itu harus sosialisasi itu cara komunikasi itu yang paling utama kan antara pedagang sama pembeli. Tanpa adanya komunikasi juga susah kan antara konsumen sama pedagangnya. Pasti sering sih Kak. Oke. Adakah pertemuan rutin di sekitar sini antar pedagang untuk membahas persoalan bersama atau perwakilan menjadi juru bicaranya gitu? Ada Mbak, setiap sebulan sekali diadakan pertemuan, itu membahas misalnya masalah dagangnya ya, laku dan saya nanti misalnya kurang, yaitu ada yang istilah
modal, jadi kekurangan modal nanti terus dikasih modal. Nah, pertanyaan yang pertama ini mengenai sila kelima. Pertanyaannya itu, apakah dari Mbak melakukan perbedaan pelayanan yang diberikan kepada pembeli yang berbeda latar belakang, misalnya kayak penduduk lokal? Katanya ya? Iya, tanggapannya. Ya baik, untuk dari segi latar belakangnya kita nggak memandang ya Mbak, maupun lokal ataupun dari luar negeri kita tetap. Setelah melakukan wawancara langsung dengan para pedagang di lingkungan pasar, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang tidak hanya hafal butir-butir Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam keseharian mereka, seperti sikap saling tolong-menolong, adil dalam berdagang, serta menjunjung persatuan di tengah-tengah keragaman pembeli dan sesama pedagang. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila masih relevan dan hidup dalam masyarakat akar rumput. Pemahaman denotatif terhadap Pancasila berkaitan dengan fakta dan realita yang menunjukkan adanya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Contohnya perbuatan, tindakan, ataupun bukti-bukti fisik. Ini artinya kita tidak hanya berbicara tentang teori atau konsep Pancasila saja, tetapi kita melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar ada dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita. Kira-kira Bapak ada merasa beda buatan maksudnya ketika Bapak berdoa Bapak ngerasa lebih lancar mungkin. Ya alhamdulillah lancar ya. Oke, betul. Untuk selanjutnya mungkin bagaimana sih Bu bersikap adil dalam penjualan? Sebenarnya kepada pembeli. Pembeli. Ya gitu tadi Mbak, kalau harga satu itu memang harganya segitu. Kali boleh beli 3 dikurangi, dan semua sama Mbak itu. Memang harganya segitu itu. Harga apa guyuban, jadi rata-rata semua sama ya. Terus untuk karena udah saling interaksi nih, pasti kan juga sosialisasinya kuat nih Mas. Antar pedagang itu ada solidaritasnya, rasa solidaritasnya nggak sih? Tentu ada. Kalau kita solid banget kan, kalau yang bagian-bagian yang dagang itu pasti solid kayak soalnya sering kita kalau ada yang masalah gitu kita bantu, jadi saling bantu satu sama lain gitu sih Kak. Lalu apakah ada musyawarah dalam memutuskan permasalahan tersebut? Ada, itu kan kita kan punya ketua bendara Paris ya. Ini kalau ada apa-apa terus dia mengadakan pertemuan dibahas bersama. Semacam paguyuban gitu. Ya, paguyuban. Yang ada di sini itu biasanya para pedagang kalau hari Minggu pagi itu biasanya mereka bersih-bersih terlebih dahulu. Nah, terus untuk pulang, saat mau pulang itu mereka juga tetap bersih-bersih di lapak mereka masing-masing seperti itu. Setelah mewawancarai para pedagang di alun-alun Kidul, secara jelas menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bukanlah sekadar konsep, melainkan fondasi hidup yang nyata dalam kegiatan sehari-hari mereka. Mereka merefleksikan nilai ketuhanan melalui keyakinan pada rezeki yang adil, menunjukkan kemanusiaan dengan melayani semua pembeli secara setara tanpa memandang latar belakang atau membeda-bedakan. Persatuan terjalin kuat melalui solidaritas dan saling bantu antar sesama pedagang. Dengan prinsip kerakyatan diwujudkan dalam sistem paguyuban dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir, dengan keadilan sosial terlihat dari pemerataan tanggung jawab seperti gotong royong membersihkan lingkungan di alun-alun Kidul. Pemahaman konotatif dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami Pancasila dengan menggunakan rasio. Pancasila dipahami, dimaknai, dan ditafsirkan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini menjadi salah satu bentuk dari pemahaman konotatif tersebut. Nah, pengetahuan konotatif berperan sebagai jembatan antara apa yang diucapkan dengan realitas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Kemudian bagaimana Bapak menyikapi tantangan? Tantangan apa? Mungkin pasang surut terjaga mungkin Pak. Biasa aja ya. Nah, jika misal ada ini Bu, misalnya ada kerabat Ibu nih membeli seperti itu atau enggak ikut gambar seperti itu. Dan ada juga pengunjung lain yang mungkin Ibu kurang tahu seperti itu. Nah, bagaimana Ibu menyikapi hal itu, ataukah yang kerabat Ibu dulu yang didahulukan atau sebaliknya gitu? Pengunjung dulu Mbak. Kalau saya kerabat dulu aja, kerabat itu kan udah tahu ya, dulu dewe. Ini nanti ke belakangin yang
servis pengunjung itu dulu aja. Sudah dahulukan pengunjung dulu. Biar nyaman di sini, pelayanannya bagus gitu. Terus menurut Tasya itu rasa solidaritas ini tuh penting nggak sih buat diterapin di sini? Yo, tentu penting Kak. Kenapa? Kalau di sini kan kita hitungannya bareng-bareng ya Kak. Kita bareng-bareng soal di sini, daerah di sini itu termasuknya penting sih Kak. Oke, siap. Lalu, jika Bapak dan Ibu tidak sepakat dengan keputusan bersama tersebut, bagaimana Bapak dan Ibu menyampaikan pendapatnya? Ya kita misalnya kurang setuju ya, kita akan memberi alasan apa yang kita tidak yang kita mengerti atau apa kita nggak setuju, misalnya dalam bentuk keuangan ya, misalnya mau ini nggak setuju ya kita ngomong terus terang ya di tempat pertemuan lagi. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Mbak, yang ketiga, apakah dari Mbak pernah merasa ada ketidakadilan dalam berdagang seperti pembagian tempat atau pelayanan dari pengelola alun-alun Kidul ini sendiri? Iya, untuk pembagian tempat ya Mbak. Iya. Kalau di sini kita sudah dibagiin ya Mbak, udah dikasih masing-masing lapaknya, ini buat yang ini sudah segini, buat yang jualan ini segini. Jadi di sini sudah adil, tidak ada yang dibeda-bedain lagi. Baik. Setelah melakukan wawancara secara langsung dengan para pedagang di lingkungan alun-alun Kidul Yogyakarta, hasil wawancara menunjukkan bahwa para pedagang mengamalkan Pancasila secara konotatif melalui sikap jujur, adil, menghargai keberagaman, mengutamakan musyawarah, serta menciptakan keadilan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila oleh pedagang di alun-alun Kidul tidak hanya nampak pada tindakan formal, tetapi juga dalam nilai-nilai gotong royong, kepedulian lingkungan, dan pelestarian budaya lokal. Mereka menjadi contoh nyata bagaimana Pancasila dihayati dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat yang inklusif, kreatif, dan harmonis di tengah arus globalisasi. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama dengan para pedagang di sekitar alun-alun Kidul Yogyakarta, meskipun secara formal mereka terlihat berdagang secara mandiri, namun ternyata di dalamnya terdapat struktur hierarkis di mana adanya pengorganisasian komunitas para pedagang di dalamnya. Pengorganisasian ini bersifat hierarkis di mana adanya struktur yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Mereka akan melakukan musyawarah dalam pemutusan masalah seperti dalam pemecahan masalah, perbaikan kebijakan, penetapan harga, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa di sana terdapat sistem sosial yang terstruktur yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan di dalam perdagangan di alun-alun Kidul Yogyakarta. Dari semua cuplikan video wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya sekedar teori ataupun hafalan, melainkan benar-benar terimplementasi dan hidup dalam setiap denyut nadi kehidupan sehari-hari para pedagang. Dari interaksi mereka dengan sesama pedagang, pembeli, bahkan cara mereka menjalankan usaha, kita dapat melihat perwujudan konkret dari sila pertama hingga sila kelima. Video ini adalah pengingat yang powerful bahwa Pancasila bukan hanya sekedar milik negara ataupun milik pemerintah, tetapi sejatinya adalah pedoman hidup bagi seluruh warga negara, termasuk para pedagang. Melalui aktivitas mereka sehari-hari yang mungkin tampak sederhana, nilai-nilai Pancasila justru terinternalisasi dan terefleksi menjadi fondasi bagi harmoni, keadilan, dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Mereka adalah contoh nyata bahwa Pancasila sungguh-sungguh hidup dalam praktik.